Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa inna ta'ala wa ta'ala wa tadhkira wa tadhkira wa nakhim kita wa hada wa isbata wa salatu wa kita bila sunnatu rasulih wa ta'ala huda wa dalati ala khair ibtiga wa jila wa qurba wa radati sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dikumpulkan sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dijemput lagi oleh Ustazuna Al-Mukarram Ustaz Munir dan dihadir oleh Habibana Haidar Al-Hamid. Insyaallah adu tari kalau kata orang Hadramut masih hangat-hangat masih. Baru datang dari Hadramut. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau membawa berkah semuanya. Amin. Ya Allah, amin. Rasulullah SAW selalu kita turun kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita menyebut nama beliau, semoga diangkat semua bala bencana yang diturunkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja membaca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sadir fil had al-abdar bil amal salih wal ijtihad wa fi. Sini pasal yang ke-6 menerangkan tentang menyemangati kita tentang bagaimana memasukkan niat kita untuk selalu beramal soleh dan beristihad di dalam mencari amal-amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bidar yang punya kesempatan tolong dipergunakan. Kalau Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jadi pergunakan 5 ini sebelum datang yang 5, kata baginda Rasulullah SAW. Syababaka qabla harami, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi berapa banyak kalau kita sekarang diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan kepada kita syababaka qabla harami, masa muda kita nih kemana? Lewat masa muda kita nih kalau ditanya kemana? Itu yang dijadikan pedoman bagi kita. Ketika kita masih muda, hitungannya di muda ini bukan waktu ya muda ketika ada yang dihitung muda ketika umurnya, ada juga muda ketika fahamannya, ada juga orang tua tapi pikirannya masih kanak-kanak. Nah, ininya. Beliau nih. Remaja itu remaja. Remaja masjid. Makanya di sini ada hitungannya muda, cuma tidak ada kesempatan. Ya, dikasih waktu muda, akan tetapi tidak ada kesempatan di situ. Ya, dikasih muda umur segitu aja. Akan tetapi muda yang udah lewat daripada umur kita. Nah, kembalikan lagi stamina muda kita walaupun umurnya lebih. Ya, walaupun umurnya lebih, stamina muda kita pasang. Ya, semangat muda yang berapi-api masih mencari amal-amal soleh. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya. Yang berlalu buka, misalnya masuk majelis lagi kita nih, buka kitab baru lagi, buka buku catatan-catatan baru lagi. Karena apa? Setiap kita duduk di majelis ini, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus setiap dosa-dosa kita. Amin. Itu yang kita perlu yakini. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, gunakan kesempatan yang 5 ini sebelum datangnya yang 5, yaitu ketika waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihatu qabla sagamik. Yang kedua adalah ketika sehatmu sebelum datang penyakitmu. Nah, yang sekarang kita ini, ya, terkadang malah kita ini mau beribadah setelah datangnya penyakit. Paham ada, Bin? Ya. Sekarang baru berkuar-kuar, kenapa masih ditutup? Sholat Jumat tidak boleh. Kenapa? Baru sekarang. Baru tidak boleh, baru dilarang, baru mencari-cari. Jangan seperti itu, ya. Jadi orang yang beristihad itu sebelum datangnya sesuatu sudah bersiap-siap. Itulah dinamakan orang-orang yang pintar. Kata baginda Rasulullah SAW, istidad qabla ya'ti waqt. Jadi itu ketika kita diberi kesehatan sekarang ini, makanya kita pergunakan. Jangan kita ketika sudah garing, sudah sakit, apalagi padahal 1400 tahun Rasulullah sudah ngasih tahu kita bersih-bersih ya dari hal-hal yang kotor-kotor, daripada yang kotor maupun zahir ataupun batin. Kalau yang dikasih kita ini cuma zahir sekarang nih, ya, yang zahir cuma ditakut-takutin secara zahir aja, takut ini. Padahal pintunya cuma satu, mau tidak mau mati udah, ya, cuma tidak tahu aja, itu tata cara mati aja.
Ya, tata cara mati mungkin kena COVID-19 ini. Sekarang pukul mati sedikit COVID-19 sudah. Ya, biar orang tak datang ke kuburan. Ya. Sekarang disebutkan semua hal-hal yang sesuatu yang mau bersin COVID-19. Mau batuk sembahyang kita was-was. Mulai was-was sekarang. Kenapa? Betul. Karena apa? Sebenarnya kalau kita yang ngasih penyakit itu Allah, yang dimudahkan itu Allah, kan seperti itu. Ada batuk sedikit melirik kamu. Kita apa namanya? Bukan hal yang ditakuti lah. Jadikan hal yang biasa, yang wajar. Kita lihat keadaan kita sekeliling, bahasanya biasa, sudah hitungan biasa, bersih, masuk masjid bersih, keluar masjid bersih. Ya, kebiasaan bersih ini kita bawa bukan secara zahir aja. Terkadang kalau kita memelihara sesuatu yang sikapnya zahir aja, bersih tangan, bersih itu. Tapi kalau kita lihat tangan kita bersih nak dari dolimin orang, hati kita bersih nak daripada dolimin orang, mulut kita bersih nak daripada omongan orang. Kan yang dicari yang seperti itu. Ya. Sekarang kalau kita bawa COVID-19, mati udah mati. Tapi kalau penyakit hati, bahaya ya. Yang tadinya amalnya banyak, datang sama Allah habis. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang apa namanya? Yang kita sebutkan di sini adalah sehat dohir batin kita, ya. Sebelum kita dikasih penyakit hati yang seperti ini, ya. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kita simpulkan situ ada penyakit dohir dan ada penyakit batin yang mana kita perlu waspadai. Lebih-lebih lagi penyakit batin kita. Sebelum datang penyakit ini. Wa ghinaka qabla fadrik. Ya. Dan ketika kayamu sebelum datang masa tidak ada, ya, atau ketika fajar. Ya, sekarang orang mau bersedekah nunggu kaya. Saya nunggu kaya dulu mau bersedekah, kata dia. Kaya lupa sudah. Iya. Sama kawan aja lupa. Ya. Apalagi apa namanya? Kalau kaya. Ya, kalau kita nisbatkan kaya ini kaya ke dalam batin kita seperti apa? Ya. Sering senyum, ya. Sering apa namanya? Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan kaya lisan, kaya hati, kaya tangan untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merasa fager, ya. Fager karena apa? Karena mungkin apa? Nunggu ya, kalau kita baru kaya, kayak gimana kalau kita sedekah apa? Waktu miskin. Ya kalau nggak bisa sedekah duit, sedekah tenaga kita, ya, tenaga kita sedekahkan. Apa yang kita bisa sedekahkan kita sedekahkan, ya. Tanpa sumuk wajih akhir sedekah. Ente senyum dengan teman-temanmu itu sedekah. Sudah sedekah sudah. Kita nunggu harus duit, nunggu duit kan. Apalagi yang sekarang, ya, nunggu sekarang tidak boleh begawi, kan tidak duit. Waduh, mau sedekah susah sekarang. Aduh, semua dilarang nih. Lagi, aduh. Kalian agak susah. Ya Allah, kalau wagina ke qabla fakari. Ya, ketika kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Karena apa? Kita tidak selalu ada di atas. Karena apa? Berapa banyak orang yang dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi merasa dia itu kurang terus. Betul enggak? Betul. Kalau kita lihat bahwa Scoopy, pinginnya CBR nanti. Akan naik sedikit, ngeliat yang CBR, wah pingin yang mobil. Ini gitulah. Namanya dunia kan. Nggak ada qanaah. Kalau ada qanaah itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, orang nggak ngeliat ke atasnya, akan tetapi melihat yang di bawahnya. Ya. Begitu beda halnya kalau kita mengerjakan amal-amal akhirat. Kalau amal-amal akhirat kita lihat yang di atas kita, ya. Kalau melihat yang di bawah kita, waduh, dikirnya baru 100, aku 1000. Nah, sombong jadinya kayak gini, ya. Makanya ke dalam ilmu yang akhirat kita lihat yang paling atas kita. Ya Allah, kita baru 100, kenapa teman kita 1000? Nah, itu baru bagus, ya. Kalau hal duniawi kita lihat paling bawah kita. Karena apa? Itu menyebabkan kita tambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan suatu ketika Sayyidina apa namanya? Ibrahim bin Adham ini atau dalam kisah Malik bin Dinar kalau tidak salah, beliau ini kepingin taubat, saudagar besar, pedagang besar, bisnismen, ya. Malik bin Dinar ini bisnismen. Tapi beliau ini orang sukses.
orang yang sufi, ya, kepingin taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, udahlah, aku ini banyak pegawai tiap hari. Kata dia, masa Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kadang memberi aku makan? Aku sudah kaya kayak gini, kata dia. Aku kepingin belajar apakah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan aku makan, kata dia. Datanglah ke padang pasir, jalan di padang pasir, ngelihat ada burung pincang. Tahu ada burung pincang tegukur di bawah. Melihat burung tadi pincang, melihat, diperhatikan. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan rizki kepada burung pincang nih? Kata dia. Nggak bisa terbang lagi. Kalau burung bisa terbang berarti bisa dapat makanan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kata beliau tadi, dalam hatinya tadi, aku akan perhatikan kalau memang apa namanya burung tadi diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pincang aja bisa diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hewan, apalagi aku kan, ya seperti itu. Hitungannya pas dilihat ada burung satu lagi terbang datang bawa makanan buat si burung yang pincang tadi. Waduh, kata dia, subhanallah, burung tadi memberi makan ke yang burung pincang tadi. Ya, burung yang sehat memberi makan yang burung pincang tadi. Akhirnya dikasih makan. Subhanallah, kata dia. Burung pincang ini masih pincang sudah, masih diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana aku nih, kata dia. Akhirnya diketahui bahwasanya Malik bin Dinar sudah menyedekahkan semua hartanya dia sudah. Habis. Kedengaranlah oleh si Syekh Shibli. Ini Syekh Shibli datang kepada beliau, wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya engkau ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau dikasih harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi burung yang pincang. Paham nggak, Bin? Ya, hanya mengharapkan aja, menadahkan. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kesimpulannya kata beliau, jadilah seorang mukmin yang kuat, jangan jadi seorang mukmin yang lemah. Jadi ketika kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergunakan untuk ibadah. Kita pergunakan buat yang bermanfaat, yang sekiranya buat sahur kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula engkau yang Malik bin Dinar, engkau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau pergunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mengharap duduk di rumah aja, ya. Duduk di rumah aja. Jadi di situ perlu sebab kita mencari rezeki dan menjadi orang yang mukmin yang bisa mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kisah yang tadi. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, wa faraga qabla syughlik. Ya, waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Wah, sekarang nih waktu-waktunya sudah ini. Waktu kesempatan kita di rumah ini. Orang berapa betakun nih, ya, betakun. Belum pegawai tasbih, ada tidak waktu dengan keluarga. Ya sekarang ini, sekarang nih suruh duduk di rumah. Itu kesempatan sebelum datang masa sibuk kita. Wahayata qabla mautik. Ini yang paling utama. Kata baginda Rasulullah SAW, yang kelima ini intinya, kehidupanmu sebelum datangnya ajalmu. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kematian yang engkau lari darinya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia yang akan datang kepada kalian. Kita tidak usah cari mati, ya. Sesungguhnya kalau kita lihat kalau kita lihat di Jepang itu mau bunuh diri bayar, bunuh diri bayar, ya. Apa ya? Ada nerima ya, ada kontraknya. Ya, jadi ada satu gedung khusus bunuh diri. Jadi mereka tuh bingung, sudah dikasih duit banyak ataupun punya utang ataupun punya masalah, bagus bunuh diri. Waduh, ini dipanggang kalau di neraka nanti nih. Maswi kalau sudah di neraka tuh kata orang Hadramut maswi sudah jadi daging panggang. Ini sebujurnya kalau kita melihat yang hal-hal yang seperti itu, sebenarnya kita tidak mencari mati. Duduk majelis ini bukan mencari mati, akan tetapi persiapan untuk mati. Ya. Jadi kesempatan hidup kita ini ya kita pergunakanlah. Ya walaupun ya kita punya kerjaan masing-masing. Setiap kita pasti punya kerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Di sela-sela itulah dalam kesibukan kita, paling enggak dalam sehari kita bisa ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedahnya kok di setiap 5 waktu ada azan, ya, mengingatkan kepada kita sesibuk apapun kita, ya, kita ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sholat kita itu kita ingatkan mungkin sholat kita ini yang terakhir. Itu yang menjadikan was-was, walhan, setan apa semuanya itu, ya, hantu-hantu yang ganggu. Allah Akbar, takbir sampai 7 kali, kalah sholat kita, ya. Itu yang mau mengingatkan kita takbir Allahu Akbar, mau mati dah besok dah, hilang setan tuh, ini udah kan mati dah. Karena apa? Setan itu paling capek, ya, paling capek, paling hawas, paling marah setan tuh kalau kita setiap habis sembahyang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah, baca doa itu. Karena apa? Kata setan, aku ini sehari ganggu dia, habis sembahyang dia baca husnul khatimah. Waduh, kalau Allah mengabulkan doanya, nggak ada jadi teman aku nanti di akhirat nanti. Kata setan. Itulah kesempatan kehidupan kita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita tuh lengah ataupun lalai, ya, yang menjadikan lalai kita nih jadi tangisan kita kelak di kuburan. Orang kuburan aja itu minta, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa atasaddaqu aku minas salihin. Ya. Jadi ucapan-ucapan orang yang sudah mati itu, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, kasih aku nih waktu, waktu sebentar aja dikembalikan ke bumi ini, ya, sekejap aja kata orang-orang mati itu. Kalau Rabbi laula akhartani ila ajalin fa atasaddaq, apa yang diinginkan? Melihat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Kalau kesempatan apa kepingin bersedekah, mungkin cuma 1.000 atau 2.000, pengen sedekah itu aja. Karena apa? Minta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi kesempatan kita, alhamdulillah, kita digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala ngumpul-ngumpul kayak gini. Jadi perlu disyukuri, jangan ditakuti. Wah, ini takut juga, ya. Takut dulu mau pengajian, ya, kesempatan ini sekarang nih, ya, kesempatan ini, ya. Wow, jadi Habib Hanif juga mampirkan pengajian FPI apa semuanya. Ini kesempatan mereka nih semuanya. Maksudnya yang memang nggak suka pengajian tuh suka banget. Sebujurnya mereka tuh khasra rugi banget lah, ya, dengan hal yang merasa walaupun diberhentikan pengajian tapi tidak merasa senang hati kita. Paham Mbak? Ya, masih merasa hati kita nih, kenapa tidak ada pengajian? Itu jadi samarah, buah buat kita tambah takwa gitu lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau sudah pengajian terus, pengajian lagi marah-marah lagi, yang itu. Jadi terkadang kayak gitu ya, sudah. Jadi istiqomah itu berat. Istiqomah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang meningkatkan orang jadi lebih. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wa taslim, nikmatan maghbunun fi ma kasar minan nas asyatul farq. Ini dua kenikmatan yang selalu dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang arifu qadraha ila arba'ah. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ada 4 perkara la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 perkara ini tidak tahu keutamaannya, tidak tahu kelebihannya, tidak tahu keistimewaannya kecuali orang 4 ini juga. Kata Imam Ghazali, la ya'rifu qadral hayya illa al-maut. Yang pertama kata Imam Ghazali, tidak tahu keistimewaan, kemuliaan kehidupan kecuali orang mati. Baru tahu yang ulun sudah jelaskan tadi. Baru tahu nikmatnya hidup setelah dia mati. Ya. Jangan jadi orang mati 2 kali. Lama ada bilang, sudah mati hatinya ketika dia hidup dan mati juga di kuburan. Naudzubillah, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala qadrasya ila ahli sadom. Jadi tahu keistimewaan nikmatnya kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Oh, nikmatnya sehat. Orang kena COVID-19 itu keluarga, ya Allah, aduh, kenapa kena? Mungkin gitu. Tidak menjaga ketika dia dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, wala qadra syabab illa ahlul haram.
tidak ada tahu yang tahu nikmatnya muda kecuali orang yang tua. Betul enggak, Mas tadi? Betul enggak? Betul enggak? Ini nikmat waktu muda. Ya, kalau ditanya enak mana, zaman muda apa zaman tua? Ya enak zaman muda lah, istri saya masih muda kan. Masih muda, masih tua. Iya. Kalau kata Mas Tejo ada, Beb, kalau rasanya kepingin ada lagi, izinkan ulun kawin lagi. Oh. Jadi stamina muda itu kembali lagi. Belajar ya Bibne. Jadi itu yang ketiga. Kata yang keempat wala gadrul ghina illa al faqr. Tidak tahu nikmatnya kekayaan kecuali orang fakir. Jadi orang fakir itu punya duit sedikit aja nikmat. Nah, orang kaya punya duit segitu, misalkan ya, sudah biasa dapat bulanannya 5 juta, ya. 5 juta. Habis itu tahu-tahu dikurangi dikit, 4.500.000. Aduh, aku dapat gaji 4.500.000 nih, mana 500-nya? Oh, padahal kalau dia lagi ke bawahnya, yang dapat 100.000 itu sudah alhamdulillah. Betul kan? Ya. Jadi ketika tidak ada duit baru dia meronta-ronta. Jangan seperti itu. Ada duit tetap bersyukur kan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah yusmir, menjadikan hati yang qanaah, menjadikan hati yang selalu menerima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.